A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini insyaallah kita termasuk orang-orang yang tidak melupakan Allah. Terbukti pada pagi hari ini kita bersama meluangkan waktu, meluangkan energi, tenaga, pikiran untuk bersama-sama thalabul ilmi. Dan insya Allah itu adalah bagian dari pertanda bahwa kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini, pagi ini insyaallah kita akan bahas surat Al-Hasyr ayat 19 ya. Yang kemudian diberi judul lupa Allah jadi lupa diri. Kira-kira apa yang dimaksud dengan lupa Allah, Pak? Lupa Allah itu maksudnya apa? Mungkin enggak orang itu sholat tapi lupa pada Allah? Mungkin enggak? Mungkin tidak orang itu berzikir tapi lupa pada Allah? Terus logikanya gimana? Orang sholat kok lupa pada Allah, itu logikanya gimana? Gimana? Dia sholat pikirannya kemana-mana gitu. Ya. Hari ini Anda ingat pada Allah? Apa bukti bahwa kita ingat pada Allah? Berangkat dengan bismillah. Cukup enggak itu membuktikan bahwa kita ingat pada Allah? Bapak Ibu, ketika kita mengingat seseorang, kan daya ingat kita macam-macam. Ada yang hanya ingat namanya tapi lupa wajahnya. Ada yang aku ki tau wong iki yo, tapi jenenge sapa yo. Nah, itu ingat wajahnya lupa namanya. Ada orang yang kita ingat semuanya. Wah, nek gue apal aku. Pagi lahirnya tahun 70, alamatnya kono kae, bojone iki, anaknya dan seterusnya, itu apal semuanya. Nah, ingatan kita kepada Allah itu berapa? Levelnya di mana? Jangan-jangan kita hanya ingat nama. Sama seperti kita mengingat hal-hal yang lain. Jadi level ingatan kita itu ada di mana? Nah, itu nanti bisa digunakan untuk mengukur seberapa paham kita dengan diri kita. Karena orang yang lupa dengan Allah, itu nanti Allah jadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Lah, lupa dengan dirinya sendiri itu apa?
Lupa diri itu apa, Bu? Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ya. Surat Al-Hasr ayat 18 sampai 20. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Yang ayat 18 dulu pernah kita bahas. Masih ingat enggak, Bu? Yang ayat 18 dulu pernah kita bahas. Menjadi satu tema. Bal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Ingat enggak? Kita pernah bahas ayat ini. Ya. Sababun nuzul yang ayat 18 itu, suatu hari Rasulullah dan para sahabat bertemu dengan sekelompok orang yang miskin, ya, tidak beralas kaki, tidak berbaju. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk bersedekah kepada sekelompok orang miskin ini, ya, dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang melihat apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Maka kemudian ada seorang sahabat yang membawa kurma penuh. Nah, dia yang mengawali memberi contoh bersedekah kepada sekelompok fakir miskin ini. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi ayyanqusa ujurhum, dan seterusnya. Jadi bayangkan Rasulullah menyuruh para sahabat untuk bersedekah, ada satu sahabat yang langsung action, kemudian dia memberi contoh, mengawali itu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang memberi contoh perbuatan baik, dia dapat pahala, ditambah pahala orang-orang yang mencontohnya. Ya. Itulah kenapa kalau ada kebaikan itu kita harus di depan, mempelopori kebaikan. Karena kalau nanti kebaikan yang kita lakukan itu dicontoh orang lain, Masya Allah pahala kita luar biasa. Begitu juga dengan keburukan. Kalau keburukan kita mengawali keburukan, kemudian itu dicontoh oleh orang lain, maka itu akan jadi dosa jariyah. Maka Bapak Ibu jangan pernah berani mengawali gosip. Karena dua orang ibu-ibu yang bergosip, kemudian datang ibu yang ketiga, datang ibu yang keempat, yang paling banyak dosanya yang mana? Yang pertama mengawali bergosip. Ya. Maka berhati-hati. Ya itu. Kemudian ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, melupakan Allah, fa ansahum anfusahum. Maka kemudian Allah jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, akhir ayat itu ulaika humul fasiqun, bukan kafirun loh ya. Apa maksudnya nih? Ini kan ulaika humul fasiqun, bukan ulaika humul kafirun. Apa maksudnya, Pak? Orang fasik itu apa? Bedanya orang fasik dengan orang kafir apa? Gimana, Pak? Orang fasik, orang muslim berbuat kefasikan,
orang muslim yang masih berbuat dosa. Itu dia orang fasik. Kenapa ini bukan orang kafir? Kenapa? Ya, kenapa ayatnya di akhir ayatnya itu bukan ulaika humul kafirun? Karena dia masih muslim yang kedua. Nah, kalau orang kafir mas jelas dia tidak ingat Allah. Berarti ini pesan untuk orang-orang muslim. Maka yang di ayat 18 itu kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ada orang muslim, ada orang beriman yang lupa kepada Allah. Ada orang mukmin yang lupa kepada Allah. Maka Allah pesankan di situ wala takunu kalladzina nasullah. Maka tadi seberapa kuat ingatan kita kepada Allah, level ingatan kita kepada Allah itu berapa? Jangan-jangan kita hanya ingat namanya saja, kita hanya ingat lafaz Allahnya, kita kemudian lupa dengan hal-hal yang lain yang harusnya kita sandarkan kepada Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dari tafsir As-Shaghir, ya, jadi di tafsir As-Shaghir itu terjemahnya begini: janganlah seperti orang yang melupakan Allah. Ya, melupakan Allah itu melupakan hak Allah. Jadi hak Allah itu artinya apa? Kewajiban kita. Ya, itu menjadi hak Allah. Kita sebagai seorang muslim, maka kita punya kewajiban. Kewajiban kita adalah taat kepada Allah. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah itu fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada diri sendiri. Nah, lihat yang warna hijau, lalu dia Allah menjadikan mereka meninggalkan kebaikan pada diri mereka, sehingga mereka tidak memberikan kebaikan pada diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lupa kepada Allah itu nanti Allah jadikan dia lupa pada kebaikan dirinya sendiri. Kebaikan diri sendiri itu artinya apa? Potensi diri. Dia juga lupa untuk memberikan kebaikan pada dirinya sendiri. Contohnya apa, Pak? Orang yang meninggalkan kebaikan pada dirinya. Misalnya begini, orang minum minuman keras, yang dia minum itu mendatangkan kebaikan pada dirinya sendiri atau madharat? Sekarang orang logis tidak, orang meminum sesuatu yang merusak tubuhnya. Kalau pakai logika saja, masuk akal enggak? Padahal minumannya itu dia beli pakai uang. Yang kalau diminum itu merusak tubuhnya. Itu kan enggak masuk akal kan? Orang yang tidak bisa berpikir logis itu orang apa? Orang apa? Orang gila kan? Lupa pada dirinya. Tapi mereka tetap melakukan itu. Bahkan ketika bukti di depan mata sudah ada, sudah Allah tunjukkan ada temannya yang mati karena minum minuman itu juga dia tetap minum. Padahal sudah Allah sediakan minuman yang lain yang kalau dia minum justru menyehatkan.
Di mana letak lupa dia pada Allah? Letak lupa dia pada Allah di mana? Dia lupa bahwa minuman itu diharamkan oleh Allah. Coba kalau dia ingat itu, maka dia tidak akan minum itu kan. Bapak Ibu rahimahullah, kemarin sudah kita bahas. Allah melarang kita berprasangka buruk. Kenapa? Karena ternyata prasangka buruk itu secara psikis itu mengganggu sekali. Kebalikannya adalah prasangka baik. Kalau prasangka baik itu menyehatkan. Tapi ada orang yang tetap saja asik dengan prasangka buruknya. Kira-kira kesehatannya terganggu enggak? Lebih-lebih lagi prasangka buruknya ditampilkan di media. Maka yang kita lihat di media itu, kalau pengamat politik bicara, yang dia sampaikan itu prasangka apa bukti? Ya mereka punya asumsi begini, analisa begini, yang semuanya masih bersifat prasangka. Dan itu disebarkan di media. Kalau prasangka itu kemudian diikuti oleh masyarakat, maka itu sama saja dengan menyebarkan penyakit. Tapi kita asik melihat yang begitu kan. Kita asik mengikuti prasangka-prasangka begitu. Ada orang yang mengejar harta sampai lupa pada kesehatan dirinya. Ketika sehat bekerja keras menumpuk harta, nanti kalau sudah sakit hartanya habis untuk berobat. Ada orang yang sibuk mengumpulkan harta sampai lupa dengan anaknya. Saya punya teman, suami istri kerja di sebuah instansi. Berangkat pagi jam 6, pulang sore jam 6. Sampai di rumah kelelahan. Dia punya anak yang pertama umur 9 tahun, yang anak kedua laki-laki umur sekarang 5 tahun. Berapa jam mereka berdua berinteraksi dengan anak? Pulang sampai rumah jam 6. Berapa jam berinteraksi dengan anaknya? Berapa? Paling jam 6, 7, 8. Dan itu pulang sudah dalam keadaan lelah. Sampai mereka mengambil jalan yang paling simpel, ketika anaknya rewel itu masukkan kamar mandi dikunci. Sampai anak laki-lakinya itu kalau nangis, yang dia ucapkan pertama apa? Ibu jangan masukkan saya ke kamar mandi ya. Tapi kalau orang tua ini ditanya, kamu ngapain sih suami istri kerja begitu? Jawabannya apa? Buat itu jawabannya buat anak. Katanya untuk masa depan anaknya. Tapi masa depan anaknya itu disettingnya kapan? Ketika anak kecil, ketika anak masih kecil itu disetting untuk masa depan anaknya. Tidak serta-merta nanti kemudian ketika sudah dewasa baru jadi masa depannya. Dia sibuk mengejar harta sampai lupa pada titipan Allah. Dia lupa bahwa anaknya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu pidatonya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir.
Sesungguhnya ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Hasyr ayat 19. Sesungguhnya ada satu kaum yang menghabiskan waktu usia mereka untuk selain diri mereka. Menghabiskan usia untuk selain diri mereka. Rugi nggak? Coba sekarang kita tanya, usia kita ini untuk siapa? Selama ini kita habiskan untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk orang lain? Jangan-jangan usia kita habis untuk kios di pasar. Jangan-jangan waktu kita habis untuk kerja di kantor. Jangan-jangan waktu kita habis untuk harta. Jangan-jangan waktu kita habis untuk gengsi. Yang semua itu tidak akan ada manfaatnya buat diri kita nanti di akhirat. Coba kita hitung, berapa waktu yang kita luangkan untuk diri kita sendiri, untuk akhirat kita. Ya. Ada orang tua yang menyiapkan warisan banyak untuk anaknya, karena dia ingin agar anak-anaknya nanti ketika orang tuanya meninggal tidak kesulitan secara ekonomi. Dia lupa bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Betapa banyak anak orang kaya yang menjadi miskin, anak orang miskin yang menjadi kaya. Lalu kalau kita sebagai orang tua menyibukkan diri mengumpulkan harta untuk diwariskan kepada anak kita, apakah itu menjamin anak kita akan sukses? Sampai kemudian kita lupa mendekatkan diri kepada Allah. Habis waktu kita untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Ada yang lebih konyol lagi. Waktunya itu habis untuk membahagiakan orang yang melihatnya, sampai dia lupa membahagiakan dirinya sendiri. Contohnya apa, Bu? Gengsi. Dia pengen orang lain melihat dia itu, ya Allah seneng ya mobilnya baru dan seterusnya. Padahal dia belinya kredit. Ngono ling kredit nganti nekak gulu. Itu yang seneng siapa? Yang seneng orang lain. Dia mah tersiksa. Semoga tidak ada yang begitu di antara kita. Jadi dia sibuk menyenangkan orang lain sampai dia lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Maka kalau orang melihat dia lewat pakai mobil bagus, ya Allah seneng ya. Padahal dia yang jerumat, kita tanggal piro yo. Is mangsane ngangsur. Itu kan dia pusing. Yang lihat seneng. Nah, habis waktu dia untuk menyenangkan orang yang melihatnya, dia rela tersiksa. Dia lupa kepada Allah. Bapak Ibu, hari ini ada enggak di dalam hati kita dendam kepada seseorang, marah kepada seseorang, benci kepada seseorang? Kemarin sudah kita bahas itu. Ketika kita menghabiskan waktu kita untuk membenci seseorang, ya, yang dirugikan siapa? Kita sendiri kan. Orang yang kita benci rugi nggak? Nah. Tapi waktu kita habis untuk membenci seseorang, lalu apa manfaatnya buat kita? Kita lupa bahwa kita itu bisa bahagia.
Tapi karena kebencian yang kita pelihara, kemudian kita tidak bisa bahagia. Wong sing disengiti ya ajeg wae kok. Ngapain juga disengiti? Wah, tapi ning sing nyebelin bojone bendino ngadep, ya pilihannya ganti apa ridho. Nek sudah ndak ridho ganti aja. Nek ndak mau ganti ya ridho aja. Jadi orang yang lupa kepada Allah itu nanti dia akan lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Nanti akan Allah akan jadikan dia tidak tahu cara meraih kebahagiaan untuk dirinya. Sesuatu yang dia pikir itu membahagiakan, ternyata justru malah menyiksa. Contohnya gengsi itu tadi. Dia pikir itu akan membuat dia bahagia, tapi ternyata justru malah menyiksa diri. Dia pikir dengan membenci seseorang, orang yang berbuat salah pada dia itu akan mendatangkan kebaikan. Dia lupa bahwa itu justru akan menyiksa dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu Allah, apa yang terjadi ketika manusia lupa dengan takdir? Ya. Maka ingat kepada Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya tentang sholat, ngaji, zikir, enggak. Kita juga harus ingat dengan takdir. Sesuatu yang belum terjadi itu pilihan, sesuatu yang sudah terjadi itu takdir. Kita tidak bisa milih lagi karena itu sudah terjadi. Apa yang terjadi, Pak, kalau kita lupa dengan takdir? Bapak Ibu, misalnya putra jenengan naik motor ngebut kemudian nabrak mobil. Anaknya patah kaki, motornya rusak parah. Apa yang Bapak lakukan pertama? Apa, Bu? Selama ini respon Anda terhadap anak gimana? Soal diajar, apa diseneni, apa dipaidu? Maidunya gimana, Bu? Gimana? Wis dikuandani aja ngebut. Gara-gara ngebut kowe dadi nabrak. Gara-gara ngebut to kowe dadi nabrak. Ya. Coba kalau kemudian anak yang lain melakukannya ya wis alon, ning nabrak. Kita bisa ndak bilang gara-gara alon kowe? Ndak bisa kan? Karena ada juga yang anaknya pelan tetap nabrak. Coba kalau dibalik begitu gimana kita ngomongnya? Ya sudah, itu kan takdir Allah, nak. Kamu kecelakaan itu takdir. Tapi di dalam takdir itu pasti ada pelajaran yang harus kamu ambil. Nah, kemarin kenapa kamu nabrak? Belum tentu karena ngebutnya. Karena yang pelan juga bisa nabrak. Maka kita ambil pelajarannya gitu. Ini takdir Allah yang harus kamu terima dengan ikhlas. Tapi itu ada pelajaran di situ. Apa pelajaran yang kamu ambil dari kecelakaan ini? Bapak Ibu, ketika ini mohon maaf sebelumnya, ibu-ibu, kalau suami Anda galak, ya, melakukan kekerasan fisik, memukul, dan itu dilihat oleh anak jenengan, dan itu dilihat oleh anak-anak, apa yang akan ibu lakukan? Kalau anak jenengan bertanya, Bu, kok mau si ibu nikah dengan bapak yang begitu? Apa jawaban ibu? Hanya begitu? Terus kalau kemudian anak,
Oh, berarti Bapak jadi kasar itu takdir ya? Berarti besok boleh dong saya kasar sama istri saya? Gimana Bu? Ibu-ibu rahmatullah, mohon maaf yang memiliki suami seperti itu. Ya. Nanti ketika anak laki-laki sudah usia di atas 15 tahun, ajak dia diskusi. Nah, apa pendapat kamu tentang Bapak? Dengarkan pendapat dia. Apa perasaan kamu tentang Bapak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat Bapak, Ibu dibentak oleh Bapak? Apa yang kamu rasakan ketika Ibu dipukul oleh Bapak? Tanyakan itu. Biar keluar semua apa yang dia rasakan. Nah, setelah itu sampaikan kepada anak. Nah, kamu tahu kenapa ibu bertahan sampai hari ini? Kenapa ibu tidak berpisah saja kemudian mencari lelaki yang lebih baik? Sampaikan kepada anak. Karena ini adalah apa yang sudah Allah takdirkan buat ibu. Biarkan ini menjadi jalan surganya ibu. Maka ibu ridho menerima apapun keadaan ayah kamu. Nah, kalau ibu sudah ridho, ibu mohon kamu juga ridho. Itulah ayah kamu. Ya. Dia kadang kasar kepada ibu. Dia kadang memukul ibu. Tidak apa-apa ibu ridho. Biarkan itu jadi jalan surga buat ibu. Tapi kamu tahu nak, ketika istri dipukul suami, ketika istri disakiti oleh suami, itu sakit sekali nak. Kamu ingat itu. Dan kamu jangan melakukan itu pada istri kamu kelak. Nah, mari kita bersabar, kita ridho pada Allah. Ibu ridho punya suami yang seperti itu. Kamu juga harus ridho punya ayah yang seperti itu. Maafkan semua salahnya, ikhlaskan. Dan semua yang tidak baik dari ayah kamu, jangan kamu tiru agar itu tidak menjadi dosa jariah buat ayah kamu. Bisa Bu? Apa? Tapi pilihannya apa? Memang ada pilihan yang lain selain itu, Bu? Tidak ada kan? Kalau memilih bertahan dengan suami seperti itu yang harus dilakukan supaya anak-anak kita tidak terdampak. Ya. Jadi kita ingat, kita bawa anak kita, nah, takdir itu tidak selalu menyenangkan. Takdir itu kadang tidak menyenangkan. Tapi ada hikmah di situ. Kita harus ridho kepada takdir Allah, karena ridho kepada takdir itu bagian dari rukun iman. Itu bagian dari rukun iman. Para suami juga begitu. Nanti kalau anak perempuan umur 15 tahun ke atas, ajak dia diskusi. Nah, apa yang, kalau mohon maaf kalau ibunya tidak baik, apa yang ingin kamu contoh dari ibu kamu, dan apa yang tidak ingin kamu teladani dari ibu kamu. Ya, kamu tahu kenapa Bapak bertahan sampai hari ini dengan ibu kamu yang seperti itu, ya, seperti tadi dan seterusnya. Apa tujuannya? Supaya ikhlas, ridho menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kalau ada pengalaman yang buruk itu kemudian berdampak
di masa depannya. Pernah saya sampaikan di majelis ini, ada seorang ibu yang benci pada anak laki-lakinya karena dia membenci ayahnya yang kasar terhadap ibunya. Ada juga seorang ibu yang membenci anak perempuannya karena dia melihat keburukan ibunya terhadap ayahnya. Padahal orang tua mereka bertahan sampai akhir hayat, tidak berpisah. Ya. Ibunya ridho dengan keburukan suaminya, suaminya juga ridho dengan keburukan istrinya. Tapi anak belum tentu ridho kalau kemudian kita tidak menjelaskan kepada anak kita bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah yang kita harus ikhlas menerimanya. Yang pasti ada kebaikan di dalamnya. Bagaimana, Bu? Pilih ganti atau pilih ridho? Ridho sudah menikah, Bu. Sudah punya anak 5 sekarang. Bagaimana, Pak? Memilih ridho atau memilih ganti? Ya. Tapi itu jelaskan pada anak-anak kita. Jangan sampai anak kemudian tidak tahu bahwa kita ikhlas menjalani ini, kita ridho menjalani ini, sehingga dampak buruknya menjadi besar pada anak-anak kita. Ada sebuah cerita, ini cerita dari obrolan dengan anak muda. Ya. Saya tertarik menceritakan ini karena bagaimana dia menghubungkan ini dengan Allah, supaya anak itu selalu ingat pada Allah. Jadi dia punya anak umur 4 tahun, suatu hari minta dibelikan mainan, minta mobil Jeep. Nah, persepsi ayahnya ini dia minta mobil remote itu, yang harganya sekitar 250. Ya oke, diajak ke pasar. Sampai di pasar ternyata yang dia minta itu bukan mobil remote, tapi mobil yang bisa dinaiki itu, yang mobil cas itu. Harganya 2,5 juta kan itu. Ayahnya tidak punya uang untuk membeli mobil seharga itu. Anaknya nangis, Bu, ngambek. Ketika ayahnya bilang, "Nak, uang bapak kurang kalau beli ini, bapak belum punya uang." Itu anak tidak mau terima, nangis, ngambek. Apa yang kita lakukan kalau menghadapi begini, Bu? Apa yang Ibu lakukan, Bu? Apa? Cetoli, jiwit. Ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau begini, Pak? Iya. Ini pemuda luar biasa. Dia minta maaf pada anaknya. "Nak, maaf, bapak belum bisa beli kalau yang ini, uangnya belum cukup. Ayo sekarang kita ke masjid. Kita cari masjid yuk. Kita berdoa pada Allah. Nanti adik doakan supaya Allah memberi uang yang banyak pada bapak. Jadi bapak bisa belikan kamu mobil ini." "Oh iya Pak, iya. Ayo ke masjid yuk." Nah, nanti adik doanya yang keras, bapak yang mengamini. Betul, Bu. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya. "Ayo nak berdoa." Kemudian adiknya, anak itu berdoa, "Ya Allah, berilah bapak saya uang yang banyak supaya bisa membelikan adik mobil Jeep warna," waktu itu dia minta warna biru yang pakai aki. Bapaknya amin. Suruh ulang anak itu sampai 3 kali berdoa begitu. Bapaknya amin, amin. Setelah itu ajak baca sholawat, istighfar dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan anaknya? Selesai itu, anaknya tidak marah lagi. Kemudian ayahnya jabat tangan ke anak, "Nak, semoga dijabah oleh Allah ya. Nanti bapak janji kalau bapak sudah punya uang akan bapak belikan buat adik." Tapi sampai hari ini belum dibelikan karena memang belum punya uang.
Itu kejadian sekitar 4 bulan yang lalu itu. Saya dapat cerita ini 4 bulan yang lalu. Dan anaknya tidak marah itu. Artinya apa? Dia hubungkan itu dengan Allah. Loh, ingat loh. Kamu kalau punya keinginan, Allah tuh maha kaya loh. Minta saja pada Allah. Kamu kalau punya keinginan, belum tentu loh diijabah oleh Allah. Nyatanya hari ini kamu pengen tidak bisa beli kan? Kan tidak diijabah oleh Allah. Tapi yakinlah suatu saat akan diijabah oleh Allah. Jadi ajak anak itu mengingat Allah. Dihubungkan itu dengan Allah. Supaya nanti anak terbiasa setiap mengalami sesuatu itu dia ingat kepada Allah. Kalau caranya adalah seperti yang ibu bilang tadi, dijiwit. Wah, digueret. Apa yang terjadi kira-kira? Mobil tetap tidak terbeli, tetap tidak terbeli kan? Anak tambah nangis, sakit hati, yang terjadi adalah kebencian dan kemarahan terhadap orang, bukan ingat kepada Allah. Jadi ini, lupa kepada Allah, itu membuat jadi lupa diri. Orang tuanya juga lupa pada Allah kan. Ketika anaknya minta begitu kemudian dia marah dijiwit itu, dia ingat enggak pada Allah? Enggak. Dia lupa diri, lupa bahwa itu adalah anaknya yang harus dia jaga perasaannya kan. Dia lupa dengan itu. Maka dia jadi lupa diri. Karena dia lupa kepada Allah. Ibu-ibu yang hari ini punya anak yang masih kecil, yang kalau di rumah bikin berantakan, bikin kotor, rame, coret-coret tembok, mungkin nyobek-nyobek sofa, gimana rasanya? Ketika seorang ibu atau orang tua kelelahan dengan anaknya yang masih kecil, Bapak Ibu, ada seorang sepasang suami istri yang sampai hari ini belum Allah karuniai anak. Ikhtiarnya sudah luar biasa, sudah habis ratusan juta. Jadi ketika kita kelelahan menghadapi anak, ingat yang itu, bahwa di sana ada orang yang belum Allah karuniai anak, ikhtiarnya sudah luar biasa. Mungkin mereka pengen rumahnya berantakan oleh anak kecil. Mungkin dia pengen ketika sujud, anaknya ini buannya tidak punya anak, tidak punya pengalaman begitu kan. Bahkan saya tanya pada orang ini, ketika kamu melihat ada anak kecil yang rewel, kamu masih pengen punya anak enggak? Apa jawabannya kira-kira, Bu? Dia pengen, ya Allah Pak, saya tuh pengen menikmati momen-momen itu loh, momen anak rewel itu. Nikmatnya kayak apa sih? Orang tua punya anak yang anaknya rewel, itu nikmatnya kayak apa? Dia pengen merasakan itu. Sementara kita malah marah. Dia malah pengen momen itu. Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita lupa bahwa Allah itu maha melihat apa yang terjadi. Ada seorang anak sekarang usianya kelas 2 SMP, itu usia berapa? Ya, usia itu. Ya Allah, dia lihai sekali berbohong. Bahkan dia itu berani berbohong tanpa takut nek jawane kewelah gitu. Jadi misalnya dia pergi dengan saya dari Kertek, kemudian ditanya oleh orang tuanya, kowe lunga saka ngendi? Aku saka Parakan. Lah karo sapa lagi karo Pak Olis? Itu di depan saya bisa begitu gitu.
Ini kan kebohongnya udah luar biasa kan. Wis ora dikelah gitu loh. Sudah spontan otomatis gitu. Ternyata Bapak Ibu, dia ini sering dijadikan alat oleh bapaknya untuk membohongi ibunya. Dia ini suka ngadu ayam. Jadi kalau dia pengen ngadu ayam, dia ajak anaknya. Alasannya apa? Momong kan. Nanti pulang dari ngadu ayam ditanya oleh istrinya, "Pak, kok ngendi to? Aku bar ngomong iki lho." Itu dia ngomong begitu di depan anaknya. Lah anaknya kan tahu nek dia iki bar dijak ngedu ayam. Kok dengan santainya ditanya ibunya, "Lho aku bar ngomong iki lho." Berulang-ulang itu terjadi, Pak. Akhirnya apa yang direkam oleh anaknya? Hari ini dia kewalahan dengan anaknya. Anaknya itu berbohong itu sudah enteng banget. Ya. Dia lupa pada Allah bahwa ketika dia berbohong itu ada yang harus dia pertanggungjawabkan. Meskipun dia berbohongnya dengan anak kecil. Coba kalau dia ingat pada Allah. Saya bisa bohong pada istri saya, tapi tidak bisa berbohong kepada Allah. Nah dia ingat itu, berani tidak dia bohong? Tidak berani kan? Karena dia lupa bahwa Allah itu Maha melihat, maka potensi jujurnya kemudian terhalang. Bohong atau jujur itu kan pilihan. Kita mau milih bohong atau milih jujur, itu pilihan. Dan semua orang mampu untuk berbohong, mampu untuk jujur. Tapi dia lupa kepada Allah, maka yang dia munculkan adalah potensi bohongnya. Koruptor-koruptor itu kalau ingat kepada Allah, kira-kira kok berani korupsi enggak? Tidak berani kan? Jadi dia lupa pada Allah. Jadi betapa lupa kepada Allah itu bukan hanya membuat kita tidak bahagia, tapi juga membuat kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Orang yang lupa bahwa Allah Maha Pengampun itu nanti jadi putus asa. Kalau kita lupa bahwa Allah itu Maha Adil, nanti kita komplain, "Ya Allah, kok tetangga saya mobilnya bagus, saya jelek. Ya Allah, kok tetangga saya istrinya cantik, kok istri saya lebih cantik," misalnya. Lupa bahwa Allah Maha Adil. Dan seterusnya. Lihat di Asmaul Husna. Itulah kenapa kita penting untuk menghafal Asmaul Husna, karena itu adalah sifat-sifat Allah. Ya. Maka setiap kejadian yang kita alami, hubungkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu membalas keburukan orang, karena Allah pasti membalasnya. Jadi tidak usah dibalas. Kita ingat, kalau kita dijahati orang, kita ingat saja pada Allah. Tidak usah dibalas dengan kejahatan. Yakinlah Allah pasti memberi balasan. Terus kenapa kita harus sibuk memikirkan cara untuk membalasnya? Kita tidak ingat bahwa Allah itu pasti akan memberi balasan. Ya. Ketika kita dibohongi orang, sakit hati tidak? Silahkan, tidak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Karena yang berdosa, yang berbohong, apa yang dibohongi? Kita tidak dosa kan? Yang berdosa itu yang berbohongnya sudah. Ya sakit hati sewajarnya, kecewa sewajarnya, tidak usah lama. Apa yang terjadi ketika manusia lupa dengan sunatullah? Ini yang sekarang banyak dilupakan. Kalau Allah menghendaki manusia itu menjadi satu, Allah mampu. Tapi Allah jadikan manusia ini bermacam-macam. Ada mukmin, ada kafir. Mukmin aja bermacam-macam. Ya. Ada yang mazhabnya Hanafi, ada yang mazhabnya Syafi'i, dan seterusnya. Itu sunatullah. Maka kita tidak perlu marah kalau ada orang beda mazhab. Kenapa harus marah? Itu sunatullah.
Ketika kita lupa dengan sunatullah ini, maka kita akan marah kepada orang yang tidak sependapat dengan kita. Nah, kita memang diizinkan oleh Allah untuk beda pendapat. Kan tidak semua orang harus jadi satu ormas, ada banyak ormas. Kita tidak perlu marah dengan orang yang tidak seormas dengan kita. Kenapa kita harus membenci? Itu sunatullah. Apalagi menjelang pilpres, nanti beda pilihan presiden, kita marah-marah lagi. Kenapa harus marah? Itu sunatullah. Maka ingatlah kepada Allah. Oh, ya urip ki ngene iki, wong kuwi warna-warna ora kudu werna siji dan seterusnya. Ya. Apa yang terjadi ketika kita lupa pada sunatullah, bahwa kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak manusia itu pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi itu sunatullah. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Maka kalau ada orang lain berbuat salah pada kita, ya tidak usah marah-marah. Memang sunatullahnya begitu. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Sudah, maafkan saja. Kenapa harus marah? Kenapa harus sakit hati? Kalau anak kita berbuat salah, tidak usah dimarahi. Anak kita manusia kok. Yang penting adalah dinasehati. Dinasehati itu beda dengan dimarahi. Dinasehati, diingatkan, didoakan semoga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Para suami kalau istri berbuat salah, ya biasa saja. Yang penting nasihati dia, doakan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Para istri juga begitu. Kalau kita punya tetangga kita berbuat salah, ya biasa saja. Yang jadi masalah itu ketika dia berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu baru jadi masalah. Kalau sesekali berbuat salah mah biasa, itulah manusia. Jadi hidup ini ingat kepada sunatullah supaya lebih santai, tidak terlalu streng. Ada orang berbuat salah, ya namanya manusia, dia punya potensi untuk salah. Ya. Supaya kita bisa bahagia. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, nanti akan Allah tunjukkan kepada kita jalan untuk membahagiakan diri kita. Ya. Maka semua yang kita alami, semua yang terjadi, hubungkan itu dengan Allah. Nanti kita akan ketemu jawabannya, kemudian kita akan tahu cara terbaik mensikapi semua kenyataan hidup ini supaya kita tetap bahagia. Begitu Bapak Ibu? Bagaimana hari ini? Bahagia? Siap menghadapi kenyataan hidup? Kita harus bahagia, santai saja. Ada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih penting dari itu, tanamkan itu kepada anak-anak kita. Fahamkan itu kepada anak-anak kita. Ya, supaya anak-anak kita lebih kuat lagi ingatannya kepada Allah dibandingkan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu rahmatullah, semoga bermanfaat. Semoga bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita memperbaiki diri. Tausiah ini sesungguhnya untuk diri saya sendiri, tetapi juga semoga bisa mendatangkan manfaat bagi jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.